Halo guys, masih bareng Han di sini. Nah, kali ini ada cerita tentang sesosok pria yang memiliki kekuatan misterius. Film ini bergenre fantasi romans yang berjudul dan dirilisnya pada tahun 2017. Ya udah, langsung aja guys, pasang dulu headsetnya dan ini dia ceritanya. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan seorang lelaki yang diketahui ia adalah murid baru di sekolah itu guys. Lelaki itu bernama Lin Mo. Namun di sana terlihat ia sedang dikelilingi oleh beberapa pria dan mereka juga menghajarnya nih. Kemudian ketika para gerombolan pria itu akan menyakitinya lagi, datanglah seorang perempuan yang menolongnya. Dan ia adalah Lo Xiaodan. Perlu diketahui guys, dia ini adalah seorang petarung pedang dan ia sangatlah kuat sehingga bisa melindungi Lin Mo dari orang-orang yang jahat kepadanya. Setelah terhindar dari orang yang menindasnya, kini mereka berdua tengah berada di dalam kelas. Dan Xiaodan pun mengobati luka yang ada pada Lin Mo guys. Saat sudah selesai memberi perban, Lin Mo pulang ke rumahnya. Namun ketika ia akan beranjak tidur, ia menemukan sebuah boneka berbentuk anak mungil yang di sekelilingnya berapi yang menyala di dalam kamarnya guys. Dan ketika ia mendekatinya, ia terbangun dari tidurnya. Ya, hal itu ternyata hanya mimpi saja. Di keesokan harinya, ketika ia terbangun dari tidurnya, dia terlihat kebingungan guys karena muncul tanda pada telapak tangannya. Saat ia mencoba untuk menghapus tanda tersebut, namun tidak bisa. Jadinya ia pun menghiraukannya. Dan ia pun tetap berangkat ke sekolah seperti biasanya guys. Dan kini di kelasnya tengah mengadakan ujian. Semua orang di kelasnya fokus mengerjakannya dan ada salah satu siswi yang sudah selesai mengerjakan tesnya. Hanya dalam beberapa menit saja. Hal itu membuat Lin Mo panik dan tanpa disadari ia membakar kertas ujiannya oleh tangannya sendiri guys. Guru dan teman kelasnya yang melihat itu tentu saja kaget. Bahkan ia sendiri pun kaget karena telah melakukan hal seperti itu guys. Setelahnya ia pun mendapat hukuman yakni berdiri di lorong kelas sambil mengangkat sebuah kursi hingga jam istirahat. Kemudian ketika jam pulang, ia dihampiri oleh murid baru perempuan nih guys. Dan murid baru itu mengatakan, jika ia pindah ke sekolah ini memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk melindungi dirinya. Lin Mo pun menjadi bingung sekaligus tidak percaya akan hal itu. Karena tiba-tiba saja mengatakan hal seperti itu guys. Ia pun memilih untuk pergi dari hadapan perempuan itu. Saat Lin Mo tengah dalam perjalanan pulang, ia terkejut ketika ia dihampiri oleh seseorang. Dan ia pun diserang, namun ia beruntung karena anak baru yang tadi di sekolah datang tepat waktu. Dan menolongnya dari seseorang yang tidak dikenal di hadapannya kini. Dan anehnya perempuan itu mengeluarkan mesin aneh yang membuat ia tercengang kaget sebenarnya siapakah dia ini. Setelah sampai di rumah, ia dan juga anak perempuan yang bernama Ye, yakni orang yang katanya akan melindungi dirinya dari bahaya, memutuskan untuk tinggal serumah buat berjaga-jaga jika musuh datang mendadak. Kemudian Ye juga menjelaskan jika musuhnya ini akan terus menyerangnya. Maka dari itu ia akan melindungi dirinya guys. Namun tak lupa Ye juga memberitahu bahwa alasan Lin Mo diincar adalah karena ia memiliki kekuatan dalam tubuhnya yang sangat kuat. Akan tetapi ia belum menyadari hal itu. Namun sudah terbukti akan tanda di telapak tangannya guys. Lalu ia juga menyuruh Lin Mo untuk selalu berlatih untuk meningkatkan kekuatan fisiknya.
agar suatu saat ia sanggup melawan musuh sendirian. Mereka berdua pun kini tinggal berdua sudah beberapa hari lamanya. Dan Ye tak sengaja menemukan buku harian Linmo yang isinya banyak sekali membahas Lo Xiaodan nih. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Ye untuk mengancam Linmo untuk terus latihan dan jika tidak maka ia akan memberi buku harian itu kepada Lo Xiaodan. Hingga suatu ketika Ye berniat menjahili Linmo yakni akan memberikan buku hariannya kepada Lo Xiaodan guys. Dan kebetulan juga buku itu terjatuh. Lalu buku itu diraih oleh Lo Xiaodan dan ia pun membuka buku harian tersebut. Pada akhirnya Linmo pun mengatakan jika ia menyukainya. Dan mengajaknya pacaran jika ia sudah kuat untuk melindungi dirinya. Tak disangka hal itu malah direspon baik oleh Lo Xiaodan. Ia juga mengatakan akan menunggu waktunya tiba. Hari-hari pun berlalu saat Ye sedang tidak ada di rumah, Linmo mendapat serangan dari musuhnya yang menyelinap masuk ke dalam rumahnya guys. Hal itu membuatnya masuk ke rumah sakit untuk dirawat karena ia telah tertusuk di bagian dada. Ye yang mengetahui hal itu pun merasa bersalah karena ia tidak ada ketika sedang dibutuhkan. Namun Linmo tidak mempersalahkan hal itu dan untungnya lukanya cepat pulih akibat kekuatan yang semakin berkembang di dalam tubuhnya guys. Ia justru khawatir dengan Lo Xiaodan karena sang musuh bisa saja melukai orang-orang yang ada di dekatnya. Makanya ia berpikiran untuk menghindari Lo Xiaodan untuk beberapa hari ke depan sampai fisiknya kuat untuk melindunginya. Ia tidak mau ambil risiko jika orang terdekatnya ikut juga merasakan seperti dirinya. Dan juga ia mulai menghindari Lo Xiaodan dengan perlahan-lahan. Beberapa hari kemudian di kelas Linmo terdapat murid baru yang diketahui bernama Mang Shu. Di sini Ye bisa merasakan hawa jahat, ia pun mulai was-was terhadap anak baru itu. Bahkan ketika pulang sekolah, Ye mengikutinya untuk memastikan jika anak baru itu tidak berbahaya. Linmo yang mengetahui hal itu menyuruh Ye untuk tidak menaruh curiga kepada semua orang yang baru ditemuinya. Akhirnya Ye pun memilih mengalah dan tidak lagi mengikuti Mang Shu guys. Sedangkan Lo Xiaodan kini sudah mengetahui alasan dibalik mengapa Linmo menjaga jarak dengannya guys. Karena ia sudah diberitahu oleh Ye. Maka dari itu kini ia semakin berlatih bertarung pedang untuk bisa melindungi dirinya sendiri maupun Linmo. Dan kini Linmo berencana akan pergi ke rumah Lo Xiaodan untuk memberikan sebuah hadiah atas perilakunya yang menghindarinya guys. Ketika di dalam perjalanan, ia dan Ye merasakan ada seseorang yang mengintainya. Jadinya Ye pun pergi meninggalkan Linmo sendirian. Ye pun datang ke tempat di mana hawa itu hadir dan benar saja jika Mang Shu adalah mata-mata dari sang musuh. Namun Ye dikalahkan oleh Mang Shu guys. Sedangkan di sisi lain, kini Lo Xiaodan tengah menikmati salju yang baru saja turun di malam hari. Dan datang seseorang yang diketahui musuhnya Linmo. Mereka pun saling menyerang satu sama lain hingga pada akhirnya Lo Xiaodan kalah dan dibawa pergi oleh orang itu. Linmo yang baru saja sampai di kediaman Lo Xiaodan, ia sungguh terkejut. Ketika melihat bekas darah di halaman rumah Xiaodan, maka dari itu ia segera pergi menyusul untuk menemukannya. Saat di jalan ia menemukan Ye yang terkapar dan membeku guys. Ia pun sedih melihatnya sekaligus marah, maka dari itu ia bangkit dan mengaktifkan kekuatan yang ada dalam dirinya, dan langsung menyerang sang musuh.
Ia pun akhirnya berhasil mengalahkan sang musuh dan membawa pulang Ye. Namun di sisi lain, Mangsu tengah merencanakan sesuatu kepada Lu Xiaodan yang berhasil mereka tangkap.